Grup Facebook yang memang berisi seperti itu biasanya itu grup internal untuk para DC yang memang sengaja menakut-nakutin kalian seolah-olah data kalian sudah disebarkan ke grup-grup yang ada di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat lagi kita, semakin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ribuan ancaman para DC yang sampai hari ini belum pernah terbukti. Nah, sudah saya kumpulkan buat kalian. Bagi kalian yang merasa mendapatkan seperti ini, kalian akan tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gak abai. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada seorang teman yang di-prank, yang mana baru-baru saja dia dihubungin oleh CS-nya menginformasikan kalau seandainya nanti dibayarkan hari ini juga bakal naik limitnya. Ternyata pada saat dibayarkan nomornya langsung diblokir. Nah, seperti ini ya pranknya. Dapat telepon dari Bank Neo suruh bayar angsuran, katanya dapat limit 15 juta. Ternyata setelah lunas hasilnya zong. Langsung muncul informasi seperti ini, pengajuan pencairan pinjaman belum mencukupi skor kreditnya. Nah, jelas sekali teman-teman ya, bukan hanya Neobank, saya informasikan bukan hanya Neobank, pinjol-pinjol yang lain juga seperti ini. Salah satu contoh banyak terjadi di S-Pinjam yang mengatakan dapat diskon, dapat ini itu setelah dibayarkan ternyata hoaks dan bahkan akunnya tidak bisa digunakan. Nah, ternyata banyak sekali ya orang yang belum paham dengan cara kerja DC, padahal sudah seringkali saya bagikan seperti komentar teman kita ini yang mengatakan bahwa aduh itu emang salah satu cara mereka nagih. Ingat aja bang, kalau galbay cara mereka nagih tuh maksa, ngancem, jatuhin mental, nawarin naik limit, semuanya kalau dibayar nggak bakal bikin di ACC lagi. Betul sekali, ini saya katakan 100% benar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi untuk saat ini ya, sudah banyak sekali yang menginformasikan kepada saya, banyak yang limitnya tidak naik, banyak yang tiba-tiba limitnya turun padahal pembayarannya bagus, banyak yang limitnya hilang, banyak yang tidak mendapatkan limit padahal sudah lunas dari beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk itu bagi teman-teman semuanya, jangan terperdaya dengan apapun rayuan DC. Ingat, tugas DC selain merayu, kemudian mengancam, intimidasi, dan membuat janji-janji palsu, itu memang kerjaan ataupun job desk dari para DC. Jadi kalau emang duit kalian hanya sedikit, kemudian kalian merasa rayuannya ini benar, saya harapkan jangan sampai termakan, karena sampai hari ini belum pernah ada rayuan DC yang terbukti, kecuali kalau adanya pelunasan pembayaran langsung berubah di aplikasinya. Biasanya yang seperti itu saja yang terbukti ya, yang lainnya belum pernah ada, dan itu pun hanya terjadi di beberapa pinjol saja. Nah, lanjut lagi teman-teman, jadi banyak sekali yang DM ke saya ya, mungkin momennya ini awal-awal bulan, terus akhir-akhir bulan, bentuk-bentuk ancamannya hampir sama semua kata-katanya. Jadi di sini saya coba rangkum aja deh, ya rangkum menjadi satu, sekitar ada beberapa yang saya tangkap. Ini yang biasa kalian share ke saya, yang biasa kalian tunjukkan kepada saya dan mengatakan, mbak beneran datang nggak mbak? Ini udah berapa bulan ini nggak ada telepon, tiba-tiba WA seperti ini, datang nggak? Mbak saya lagi ada manyem nih, tiba-tiba langsung di WA seperti ini, beneran datang nggak ya? Nah, jadi saya coba untuk kumpulkan, kalau kalian mendapatkan WA yang seperti ini lagi ya, berarti kalian sudah tahu bahwa sebenarnya ini adalah intimidasi dari DC yang tidak pernah terbukti. Nah, salah satu contoh ancamannya bentuknya seperti ini. Nama Anda sudah masuk ke dalam list visit tim lapangan, nama kolektornya, terus berkas-berkas yang harus dipersiapkan, surat penagihan, lampiran fotokopi KTP, rekening koran, tanda tangan elektronik. Mohon disiapkan dana pelunasan pembayaran dana secara transfer, ditunggu hari ini, maksimal besok pagi dibayarkan. Nah, ini selalu ditakutkan orang karena rata-rata yang dapat WA seperti ini yang sudah lama
pernah galbay. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, untuk sampai hari ini yang model seperti ini belum pernah terjadi DC-nya tiba-tiba datang. Nah, lanjut lagi ada yang seperti ini, bayar sesuai kemampuan, tapi kenapa pengajuan tidak disesuaikan dengan kemampuan bayar Anda? Ini jelas memang Anda pengajuan pinjaman tanpa mempedulikan bagaimana cara pengembalian. Konfirmasi alamat Anda yang terdaftar masih sesuai, tahap verifikasi telah selesai, silakan selesaikan tanggung jawab Anda hari ini. Jika tidak, akan datang tim ke rumah. Nah, yang seperti ini tidak ya teman-teman ya. Rata-rata orang ketakutan karena banyak yang mengatakan ini yang seperti ini DC-nya datang. Nah, saya informasikan sampai detik ini, kalau DC masih informasi, mau itu dia sudah tahap verifikasi, mau apapun, itu belum pernah DC datang. Apalagi yang nanya konfirmasi alamat Anda. Lah kan DC tahu alamat kita, ngapain nanya ulang lagi? Berarti DC-nya hanya sekedar mengancam dan belum pernah terbukti ada yang datang ke rumah. Dan lagi banyak yang nge-share seperti ini teman-teman. Hati-hati kalau pinjol di aplikasi Bantu Saku Pinjam Yuk. Kemudian kalau nggak mau data kalian diteror seperti ini, yang mana informasinya datanya itu dimasukkan ke dalam satu grup, kemudian dipermalukan dia bersama dengan foto kita lagi megang KTP. Terus DC-nya bilang, lihat aja rumah lu gue teror. Nah teman-teman ya, grup-grup Facebook yang memang berisi seperti itu biasanya itu grup internal untuk para DC yang memang sengaja menakut-nakutin kalian, seolah-olah data kalian sudah disebarkan ke grup-grup yang ada di Facebook. Padahal kenyataannya itu tidak pernah terjadi. Kalaupun pernah terjadi ya, saya yakin 1000% DC-nya diserang sama orang-orang yang galbay. DC-nya langsung diretas datanya sama joki-joki, karena kebanyakan mereka mengganggu pekerjaan joki. Itu yang saya baca di komen-komenan teman-teman ya. Jadi kalau DC ngirim bentuk yang seperti ini, siap-siap data kamu sudah saya masukkan ke dalam list, siap diteror, siap nanti disebarluaskan. Sejauh ini itu masih hoax. Kalaupun tersebarkan, biasanya itu hanya di grup-grup internal DC saja. Lanjut lagi, surat lampiran pengambilan dana tagihan Shopee ke rumah dengan didampingi oleh RT RW. Kemudian DC-nya melampirkan surat rekomendasi, terus menginformasikan dia akan datang dengan perangkat RT RW. Saya sampaikan sekali lagi, ini hoax dan palsu. DC tidak akan berani datang ke RTW. Kalaupun berani, saya yakin pasti diusir sama RT RW. Karena sejauh ini tidak ada RT RW yang mau berurusan dengan hutang pinjol dan malah memasang palang-palang di depan perumahan mereka mengatakan bahwa rentenir dilarang masuk, dan itu banyak sekali. Bahkan ada satu kampung yang kompak untuk ngusir DC. Jadi yang bentuk seperti ini dari Shopee ataupun pinjol lainnya masih terbilang hoax dan belum pernah terjadi. Dan yang terakhir ini adalah pesan paling random yang dikirimkan oleh pinjol-pinjol ataupun DC-DC dari pinjol-pinjol menengah ke bawah, yaitu sudah dapat pesan dari Indosat jatuh tempo besok tanggal 13. Kira-kira kalau telat bayar sampai tanggal 28 aman gak ya? Disampaikan di sini, sampai sore ini kenapa ya belum ada pembayaran? Masuk di sistem kamu Kak, kalau boleh tahu kendala pembayarannya apa? Dan sehingga sampai saat ini belum melakukan pembayaran. Sebenarnya masih aman sih kata-katanya ya, masih sopan gitu ya. Nah, ada yang menginformasikan apakah DC-nya datang atau tidak. Sampai hari ini saya sampaikan Indosat masih aman. Bahkan terbilang Indosat ini kayak mau kolaps gitu kan ya, karena TKB 90-nya hancur. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan WA masih kata-katanya baik, nggak apa-apa, abaikan saja. Biasanya mereka menutup-nutupi untuk mengirimkan template parah lagi ya. Kemudian lagi kalau ada yang bawa-bawa hukum, advokat dan segala macamnya, nggak apa-apa, blokir saja. Apalagi yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasi, tidak usah dibaca, apalagi tidak usah takut, karena kalau sudah tidak menyebutkan nama aplikasi, jelas itu untuk sejuta umat. Jadi buat teman-teman semuanya, mau apapun bentuk dari ancaman DC, kalau yang mengirimkan masih melalui WA, masih melalui email, itu saya kategorikan masih aman ya. Yang ditakutkan kebanyakan orang adalah DC-nya datang ke rumah tiba-tiba. Nah, buat yang datang ke rumah tiba-tiba, itu pinjolnya masih dikategorikan hanya beberapa pinjol saja dan hanya di daerah tertentu saja. Jadi jangan terlalu khawatir apapun terlalu bingung dengan segala ancaman DC. Yang
yang sampai detik ini saya ngonten belum pernah ada yang terbukti. Hanya saja beberapa nasabah selalu mengatakan, saya ini lagi diem-diem, lagi ada anyem Mbak, tiba-tiba di WA seperti ini, beneran datang nggak ya? Kata Mbak Desi, kalau DC itu menagih tiba-tiba tidak ada konfirmasi, DC-nya akan datang ke tempat kita. Nah ini tiba-tiba dia konfirmasi seperti ini, datang nggak Mbak ya? Jawabannya sampai hari ini dia belum datang. Nah kalau lebih dari itu biasanya DC lapangannya belum ada. Kemudian lokasi DC terbanyak itu saat ini masih di daerah Jabodetabek ya, perputaran DC itu paling besar Jabodetabek. Jadi untuk wilayah-wilayah lain kemungkinan besar DC-nya datang mungkin di atas dari 3 bulan. Tetapi seandainya saat ini kalian sudah di atas lebih dari 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, apakah akan didatangin DC? Jawabannya belum tentu didatangin DC ya, hanya pinjol-pinjol tertentu saja, hanya pinjol-pinjol yang memang besar saja, yang memang paling banyak di wilayah-wilayah selain Jabodetabek. Contohnya saat ini ya, Kredivo sudah pasti kan ya, HCI sudah pasti, Aku Laku sudah pasti, Kredit Pintar, kemudian GoPay, kemudian lagi paylater, dan yang terakhir itu adalah kartu kredit. Karena saya lihat banyak sekali yang galbede kartu kredit dan hampir rata-rata mereka menyamakan galbenya itu dengan pinjol, padahal itu berbeda. Jadi buat teman-teman semuanya, selain dari yang saya sebutkan ini, biasanya DC-nya hampir belum ada, paling banter dia nagih lewat telepon dan keluar kondak. Itu saja. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang baru adem anyem tiba-tiba telepon seperti ini jangan gegabah, apalagi sampai nggak bisa tidur berhari-hari, apalagi sampai nggak makan, jangan. Percuma, karena ancaman ini adalah ancaman template 1001 nasabah yang dikirimkan dan bukan kalian aja orang yang galbay. Jadi fokus pada kesehatan kalian, fokus pada pekerjaan kalian, jangan pikirkan yang belum tentu terjadi. Kalau kalian sehat, pasti kalian siap menghadapi apapun itu ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.